Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ans Anime, membahas tentang kelanjutan anime secara detail dan terperinci. Oke, di video sebelumnya, Asuka melakukan duel melawan Pes demi mendapatkan izin dari Izayui untuk dapat mengikuti pasukan perang atau penyerang. Tapi sayangnya, Asuka dikalahkan dengan sangat telak sebanyak 5 kali tanpa ada yang menang sedikit pun. Asuka sangat sedih karena kelemahannya itu. Tapi dengan kejahilan Izayui, perasaan sedihnya itu mulai sedikit hilang. Dan di dinding luar kastil kuno vampir, semua orang yang terjebak di sana telah menjalankan rencana yang dibuat Yu. Dan untuk dapat menjalankan rencana berikutnya, Garol meminjam gift Yu untuk dipelajari agar dia itu bisa membuat rencana nanti untuk jaga-jaga gitu. Tapi setelah meminjam gift milik Yu, Garol malah mendapatkan kejutan yang di luar dugaannya. Dan itu adalah gift milik Yu itu adalah gift anti Demon Lord yang dulu temannya itu pernah buat. Dan pembahasannya pun selesai di sana. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas sekarang juga. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin minta support dari kalian untuk like, subscribe, dan juga yang terpenting itu share-nya. Agar channel ini berkembang terus. Oke? Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi. Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan kelanjutan anime Mondai Kitachi Isekai Kurukara Desyo volume keempat, part ke-6 dimulai. Let's go! Di keesokan harinya, setelah kejadian di pemandian waktu kemarin itu, di plaza yang berada di hilir sungai pohon air raksasa, setelah pengumuman yang dibuat untuk mengumpulkan para anggota yang ikut ke kastil kuno vampir, saat ini sudah terdapat banyak sekali makhluk humanoid yang bisa terbang dan juga eudemon dan juga yang lain-lainnya yang sudah berkumpul di sana, termasuk anggota nonim juga. Melihat banyaknya makhluk-makhluk yang belum pernah Izayui lihat membuat Izayui merasa senang dan juga sedih. Izayui sedih karena Izayui itu merasa kasihan terhadap Yu karena Yu saat ini tidak bisa melihat makhluk-makhluk itu. Padahal dia itu sangat ingin melihat makhluk-makhluk itu. Izayui ngomel-ngomel sendiri tentang betapa tidak beruntungnya Yu saat ini dengan nada yang sedikit kesal. Izayui berpikir untuk memberikan Yu itu sebuah komplain karena sudah melewati pemandangan ini pada saat Yu mengembalikan headphone-nya nanti. Kurosagi dan Asuka yang mendengar omelan itu secara bersamaan mereka langsung mengatakan secara keras gitu di belakang Izayui. Karena mendengar suara itu, Izayui menjadi penasaran dan menoleh ke belakang. Tapi setelah Izayui menoleh ke belakang, tatapan Izayui itu malah teralihkan ke sesosok makhluk eudemon yang ada di belakang Asuka dan Kurosagi. Wujud eudemon itu seperti layaknya griffon, tapi tubuh bagian bawahnya itu adalah kuda. Makhluk itu disebut hippogriffon. Karena pemandangannya yang teralihkan ke hippogriffon itu, Izayui menjadi lupa akan rasa penasarannya tadi dan malah berubah menjadi rasa kagum karena kegagahan dari wujud hippogriffon itu. Izayui bertanya kepada Kurosagi, apa benar itu adalah hippogriffon? Kurosagi sambil ketakutan gitu akan sesuatu. Kurosagi itu membalas pertanyaan Izayui itu dengan gemetar. Yes, dia adalah pimpinan dari Two Wings, seekor eudemon persilangan antara burung elang dan juga kuda. Izayui-san, jika kau tertarik, kenapa kau tidak pergi menyapanya? Izayui yang sudah mendapatkan izin dari Kurosagi. Izayui langsung pergi ke hippogriffon itu sambil membawa Jin sekalian untuk mempromosikannya. Izayui dengan gembira mulai pergi bersama Jin untuk menemui hippogriffon itu dan meninggalkan Asuka dan Kurosagi di sana. Setelah kepergian Izayui dan Jin, Kurosagi dan Asuka yang dari tadi sudah merasakan hawa dingin sejak tadi di tubuh mereka. Mereka berdua sekarang saling menatap dan kemudian Asuka itu bertanya kepada Kurosagi, bukannya kau bilang Izayui tidak memikirkan headphone-nya?
Kurosagi pun membalas perkataan Asuka. Sebenarnya Kurosagi lupa memberitahu kalau headphone-nya itu sudah rusak. Mendengar itu Asuka marah pada Kurosagi. Setelah mendengar omelan dari Izayui tadi, Asuka menjadi sangat khawatir pada Ayu. Kalau sampai Izayui itu tahu headphone-nya itu rusak, apa yang akan dilakukan Izayui padanya? Sedangkan Kurosagi setelah dimarahi Asuka, Kurosagi itu menjadi sedih dan merasa bersalah karena keteledorannya. Mereka berdua mulai merasakan hawa dingin lagi yang merasuki diri mereka setelah mereka memikirkan hukuman apa yang diberikan Izayui kepada Yu. Pertama dicuri, terus dibawa jauh, kemudian dihancurin. Dan lebih parahnya, Izayui itu berharap untuk dikembalikan. Asuka berpikir kalau jika itu Asuka pasti tidak akan memaafkan Yu, apalagi Izayui. Dan Kurosagi pun sependapat dengan perkataan Asuka itu. Mereka percaya Yu pasti kena hukuman yang sangat mengerikan dari Izayui. Tapi Asuka mencoba untuk yakin pada Izayui kalau Izayui itu tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan pada Yu. Sedangkan Kurosagi, dia itu sangat panik sekali. Bahkan saking paniknya itu, Kurosagi itu sampai hampir menangis karena hal itu. Kurosagi meminta saran kepada Asuka, gimana caranya agar Izayui itu tidak marah pada Yu. Asuka berpikir dengan serius sambil menggigit jarinya untuk mencari cara itu. Tapi sayangnya Asuka tidak menemukan caranya dan memutuskan untuk menyerah. Asuka pasrah dan membiarkan mereka berdua yang menyelesaikan masalah mereka. Setelah itu Kurosagi pun bertanya lagi, bagaimana jika hubungan mereka berdua memburuk karena hal ini. Asuka membalas, jika itu terjadi, maka Asuka akan langsung ikut membantu dalam membuat mereka itu baikan lagi. Dan akan mengajak yang lainnya termasuk Leticia untuk membantu membuat Izayui dan Yu itu baikan juga. Asuka tersenyum sambil mengedipkan sebelah matanya untuk meyakinkan Kurosagi. Kurosagi mendengar itu. Akhirnya Kurosagi itu bisa sedikit tenang. Sambil mengepalkan tangannya, Kurosagi telah memutuskan untuk memikirkan itu setelah menyelesaikan game ini. Dan memutuskan untuk fokus ke game ini. Beberapa saat kemudian, Izayui akhirnya balik lagi dengan keadaan yang sangat marah-marah. Izayui sangat marah-marah karena si Hippogriff atau pimpinan dari Two Wings itu sangat tidak menyambut baik Izayui dan Jin. Dia malah menghina-hina Izayui dan Jin itu dengan mengatakan kalau Jin dan Izayui itu adalah monyet yang gak bisa terbang, anak nakal yang gak berguna yang tidak memiliki cakar dan taring dan juga sebagainya gitu. Izayui sangat kesal sekali. Walaupun perkataan itu mungkin saja dibuat oleh si penerjemah mereka, Izayui tetap saja tidak akan terima dan yakin kalau itu adalah perkataan Hippogriff itu. Jin yang melihat Izayui marah-marah, Jin mulai mencoba untuk menenangkan Izayui. Jin bilang mungkin sikap angkuhnya itu karena dia itu adalah generasi ketiga. Dan penjelasan untuk generasi ketiga itu, pada dasarnya hewan dan manusia itu adalah bentuk yang paling dasar atau disebut generasi pertama. Sedangkan Eudemon dan spesies dewa gitu adalah generasi kedua, yang biasanya juga disebut sebagai makhluk yang tinggi derajatnya. Dan Hippogriff itu adalah persilangan antara Griffon generasi kedua dan juga kuda generasi pertama. Karena di dalam tubuhnya terdapat generasi pertama dan juga kedua, dia disebut sebagai generasi ketiga, spesies yang paling tinggi derajatnya. Makanya si Hippogriff itu menghina Izayui dan Jin karena baginya Izayui dan Jin yang generasi pertama itu tuh tidak ada apa-apanya. Jin juga bilang ke Izayui mungkin juga sikap angkuhnya itu bukan karena generasi ketiganya saja. Mungkin juga karena dia adalah salah satu kandidat yang akan menjadi floor master di wilayah ini. Makanya dia itu sangat angkuh. Jadi pada intinya Jin itu ingin Izayui itu tenang dan memaklumi perbuatannya. Tapi walaupun begitu, Izayui tetap tidak terima. Dan malah setelah mendengar itu, Izayui itu malah makin marah.
Izayu yang biasanya bisa tenang dalam menghadapi berbagai situasi, untuk pertama kalinya Izayu itu sangat tidak bisa tenang dan benar-benar marah. Dan ini pertama kalinya bagi Jin melihat Izayu yang seperti ini. Mereka berdua pun terus berjalan dengan keadaan Izayu yang masih marah hingga sampai di tempat Asuka dan Kurosagi berada. Dan pada saat yang bersamaan juga, Sala dan Grey pun juga datang ke tempat Asuka dan Kurosagi dari arah yang berlawanan dari Izayu dan Jin. Melihat Grey, Izayu dengan sikap yang berhati-hati gitu, karena tidak mau dihina lagi. Izayu bertanya pada Jin dengan berbisik-bisik, apa dia yang disebut Grey? Jin menjawab iya. Setelah itu Kurosagi pun menyadari kedatangan dari Izayu dan Jin, dan mulai memperkenalkan Grey ke Izayu. Izayu membalas kalau dia sudah tahu dengan nada yang sedikit jutek gitu, dan malah mencuekkan gitu, mencuekin Grey gitu. Izayu itu malah bertanya ke Sala gitu, ngabaikan Grey gitulah. Kenapa seorang perwakilan aliansi itu ada di sini? Salam jawab kalau dia kesana itu hanya ingin memberikan sebuah gift kepada Izayu. Salam mengeluarkan sebuah gelang dari anyaman rumput yang terukir bendera Dracoglyph di atasnya. Izayu langsung memakai gelang itu ke tangannya. Tapi setelah memakainya, Izayu itu tidak merasakan apapun. Karena bingung, Izayu bertanya kepada Sala tentang gift apa yang diberikan itu. Sala pun menyuruh Grey itu untuk berbicara dengan bahasa Eudemon. Yang dengan seketika, Izayu itu langsung terheran dengan apa yang dia dengar. Anggota Nonim yang melihat Izayu yang seperti itu membuat yang lainnya itu juga ikut heran. Dan Sala pun menjelaskan kalau gift itu dibuat oleh sebuah penyair yang terkenal yang berfungsi untuk menerjemahkan kata-kata Dracoglyph atau bahasa Eudemon menjadi bahasa manusia. Mendengar itu Kurosagi menjadi terkejut. Sedangkan Asuka dan Jin, mereka berdua hanya bisa memiringkan kepala mereka. Karena Sala tadi itu pas menjelaskannya itu menggunakan bahasa Eudemon, jadi mereka tidak mengerti. Di sisi lain, Izayu karena terlalu senang telah mendapatkan gift itu, Izayu jadi sampai lupa untuk memperkenalkan dirinya. Dan dengan mood yang sudah bagus, karena sudah mendapatkan gift baru itu, Izayu mulai memperkenalkan dirinya kepada Sala dan Grey dengan sopan. Grey pun juga membalas perkenalan Izayu dengan memperkenalkan dirinya juga dengan sangat sopan dan saling menyemangati untuk perang melawan Leticia atau mengikuti game Leticia nanti. Mendengar perkataan sopan Grey, perasaan marah Izayu mulai benar-benar hilang dan benar-benar berubah menjadi sangat senang. Melihat itu Jin pun menjadi lega. Tapi tiba-tiba Izayu itu berbalik ke arah Jin dan mulai berbicara sama Jin dengan sangat serius. Kalau mulai sekarang Izayu meninggalkan semua tanggung jawab tentang perlindungan Underwood kepadanya. Mendapatkan tanggung jawab yang besar itu membuat Jin itu dengan seketika menjadi diam membeku. Melihat itu Izayu menyemangati Jin kalau dia pasti bisa. Apalagi Jin itu saat ini telah memiliki sebuah senjata anti-titan, yaitu Pes, dan telah mendapatkan sebuah pengalaman dalam bertempur bersama Pes. Kemudian Izayu tiba-tiba merubah ekspresinya, yang mengakibatkan suasana di antara mereka berdua itu berubah menjadi menegangkan. Kemudian Izayu melanjutkan perkataannya tadi, atau kau itu takut dan ingin mundur sekarang? Dengan segera Jin menggelengkan kepalanya sambil membantah perkataan Izayu. Mendengar itu Izayu pun mulai benar-benar menyerahkan semuanya pada Jin. Izayu bilang untuk tidak memaksakan dirinya juga nanti. Kemudian setelah selesai menyerahkan tanggung jawab itu kepada Jin, Izayu langsung berterima kasih pada Sala juga terhadap gift yang dia berikan tadi. Sala menjawab kalau itu bukan apa-apa. Dan juga Sala itu juga ingin memberikan sebuah gift ke Asuka. Sala memberikan gift ke Asuka karena Sala dengar dari Kurosagi kalau Asuka itu tidak memiliki peralatan untuk bertahan. Maka dari itu Sala itu memberikan gift yang dibuat oleh dirinya sendiri. Asuka pun terkejut mendengar itu.
Lalu Asuka mengulurkan tangannya setelah mendapatkan isyarat dari Sala untuk mengulurkan tangannya. Setelah Asuka mengulurkan tangannya, Sala mengeluarkan gift cardnya. Dan dengan cahaya yang merah redup yang keluar dari gift cardnya itu, keluarlah sepasang aksesoris logam berwarna merah dan biru yang mulai menunjukkan wujudnya di tangan Asuka. Dan itu adalah sebuah sarung tangan yang ditanami dengan dua batu permata. Yang satunya berwarna merah dan yang satunya berwarna biru, sesuai dengan warna sarung tangannya. Salah memberikan sarung tangan itu juga karena sarung tangan itu terlihat cocok dengan gaun yang dipakai Asuka. Salah juga menjelaskan fungsi dari gift itu. Pertama, sarung tangan yang berwarna merah. Sarung tangan itu bernama Hand of Ruby. Sarung tangan itu dibuat menggunakan potongan tanduk naga yang memiliki fungsi atau kekuatan untuk mengeluarkan api. Dan yang kedua, atau sarung tangan yang berwarna biru, itu memiliki nama Hand of Amber. Sarung tangan itu dibuat menggunakan bibit dari pohon air raksasa yang memiliki fungsi atau kekuatan untuk mengeluarkan air. Awalnya Asuka merasa tidak pantas mendapatkan gift itu dan menolaknya. Kemudian Salah pun menjelaskan kalau Salah itu tidak memberikan semua gift itu secara gratis. Karena Salah itu memberikan gift-gift itu untuk meminta kepada semua anggota Nonim untuk membantu Salah dalam melindungi Underwood. Dan dengan senyuman yang lebar, Salah melanjutkan perkataannya. Jadi wajar baginya untuk memberikan semua itu pada Nonim. Atau dengan kata lain, gift-gift itu adalah sebuah imbalan dari Salah untuk Nonim dalam melindungi Underwood. Melihat senyuman yang jauh lebih lembut daripada pertama kali Asuka bertemu dengan Salah, Asuka pun menerima sarung tangan itu. Kemudian dengan senyuman dan membungkuk, Asuka membalas perkataan Salah, "Serahkan Underwood ini pada kami." Dan pada saat itu juga, bel pun mulai berbunyi yang menandakan untuk berkumpul. Sebagai perwakilan Dracogryph, Salah panik setelah mendengar itu. Dan Salah pun langsung meninggalkan anggota Nonim dan berlari ke tempat perwakilan seharusnya berada sebelum operasi dimulai. Sekarang kita beralih ke dalam benteng kastil kuno vampir di sebuah biara. Aura, Rin, Graya, dan Yang Mulia saat ini mereka sedang mengamati pergerakan Underwood dari kejauhan menggunakan sebuah bola kristal. Aura yang bertugas untuk melihat pergerakan Underwood. Setelah melihat kalau saat ini Underwood telah bergerak, Aura memberitahu kepada Yang Mulia dan yang lainnya. Yang Mulia bertanya kepada Aura, apa dia sudah menyelesaikan persiapan peperangan? Aura menjawab sudah. Aura sudah menyebarkan Tochukaso miliknya ke seluruh dinding luar. Aura sambil tertawa, dia bilang ke Yang Mulia dengan sangat yakin kalau pasukan Underwood pasti nggak ada yang bisa mengalahkan Tochukaso-nya. Tochukaso ini adalah monster jamur yang dilawan Yu waktu itu. Yang Mulia pun setuju dengan perkataan Aura tadi itu. Tapi beda halnya dengan Rin. Setelah mendengar kalau Underwood mulai bergerak, Rin malah terkejut. Rin terkejut karena Rin pikir Underwood itu masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan segala hal. Mendengar keterkejutan Rin itu, Yang Mulia bertanya kepada Rin, apa alasan Rin bilang seperti itu? Rin pun menjawab, ada kejanggalan dalam pergerakannya itu. Kenapa mereka bergerak sekarang? Padahal masa genjatan senjatanya itu masih ada 4 hari. Jadi, jika Rin menjadi mereka, maka Rin akan lebih memutuskan untuk fokus ke pemulihan dan juga menyimpan kekuatan. Dan di hari kelima, baru melakukan penyerangan. Tapi kenapa baru 3 hari mereka malah melakukan penyerangan? Jadi Rin merasa itu ada yang janggal gitu. Mendengar perkataan Rin, Yang Mulia dan Aura pun mulai berpikir dengan serius. Dan setelah dipikirkan lagi, Aura pun juga setuju dengan perkataan Rin. Karena menurut laporan Shikigami-nya, pasukan utama Underwood bahkan tidak kurang dari 50 pasukan gitu. Dan jumlah itu sangat kurang jika untuk melawan para titan gitu. Aura mulai membuat sebuah kesimpulan gitu.
Apa mungkin mereka itu sebenarnya baru akan mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya? Atau mereka telah meminta bantuan kepada komunitas lain atau orang lain di luar gitu? Rin membantah kesimpulan kedua dari aura itu. Karena kalau dipikir secara realistis, dalam situasi yang buruk di Underwood, yang bahkan mereka tidak memiliki floor master, maka tidak akan ada komunitas yang mau membantu mereka. Jadi Rin itu memiliki dua kesimpulan yang lebih masuk akal daripada punya aura gitulah. Pertama, di mana mereka atau Underwood itu telah pasrah karena tidak bisa memecahkan teka-teki game Leticia, dan memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa mereka melawan musuh untuk merebut tempat musuh atau teritorial musuh. Mendengar kesimpulan itu, Graya pun langsung tertawa yang penuh dengan ejekan di balik sebuah pilar. Tapi Rin langsung menegur Graya dengan nada yang gelisah. Mendengar teguran dari anak kecil seperti Rin membuat Graya itu menjadi kesal. Tapi Rin mengabaikannya dan melanjutkan perkataannya. Kalau Rin itu juga masih ragu terhadap kesimpulan pertama, karena di pihak Underwood itu ada Garol. Jadi Rin percaya kalau Garol itu pasti bisa menyelesaikan teka-tekinya. Dan juga di sana itu ada sebuah komunitas yang telah berhasil mengalahkan Black Death Demon Lord. Ya walaupun Rin itu tidak begitu mengkhawatirkan atau masih ngeremehin komunitas itu, tapi Rin tetap memperhitungkannya. Karena komunitas itu berhasil menyelesaikan teka-teki The Fate People of Hamelin dan mengalahkan Black Death Demon Lord. Jadi Rin itu percaya kalau misalnya nggak ada Garol, maka pasti komunitas itu yang berhasil menyelesaikan teka-teki ini. Dan dengan sangat serius, Rin pun mulai memberitahu kesimpulan atau kemungkinan kedua, atau kemungkinan yang terburuk, di mana Underwood atau para peserta telah menyelesaikan teka-tekinya dan situasi mereka saat ini memaksa mereka untuk menyerang. Contohnya, seseorang yang penting secara kebetulan itu telah masuk ke kastil ini. Dalam sekejap semua orang yang ada di sana itu menjadi serius dan mulai meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka berempat mulai mengeluarkan hawa membunuh untuk mengintimidasi. Karena tidak ada yang bisa tenang, sebab tadi itu Rin mulai mengecilkan suaranya dan menyuruh ke Yang Mulia untuk pergi dari kastil ini dan bersembunyi. Karena Yang Mulia ini adalah kartu truf atau kartu as bagi mereka. Jadi jika identitas Yang Mulia ini terbongkar, maka itu akan menyebabkan masalah di kedepannya. Yang Mulia pun setuju dengan perkataan Rin. Dan setelah itu Yang Mulia berbalik ke arah Aura dan menyuruh Aura untuk memperketat pertahanan menggunakan Shikigaminya sebagai media pengawasan di seluruh kastil gitu. Tapi sayangnya Aura tidak bisa melakukan itu karena semua Shikigaminya telah Aura kirim ke bawah atau Underwood. Yang Mulia menghela nafas sambil menggaruk kepalanya karena hal itu. Tapi walaupun begitu, bagi Yang Mulia itu masih tidak begitu mengkhawatirkan gitu. Karena ini masih bisa dibilang semuanya itu masih di bawah pengawasan mereka. Jadi nggak begitu khawatir lah bagi Yang Mulia. Yang Mulia membulatkan pemikirannya dan mulai memberikan perintah ke Aura dan Rin untuk pergi ke suku Titan sekarang juga dan mulai mempersiapkan peperangan. Aura dan Rin mengikuti perintah itu dan mereka pun mulai menghilang ke dalam kegelapan biara. Setelah kepergian mereka berdua, Yang Mulia pun duduk di tangga yang ada di sana dengan sangat kelelahan. Sambil duduk, Yang Mulia mulai mengobrol sama Graya tentang bakat dari Rin, tentang membuat strategi gitu. Yang Mulia merasa kagum dengan bakat Rin itu dalam membuat strategi itu yang sudah semakin berkembang. Graya pun juga setuju dengan perkataan itu karena Rin itu juga memiliki sebuah gift yang paling hebat di dalam bidang itu, yang mana musuh itu tidak akan mungkin bisa menyerang balik walaupun musuh itu sudah tahu rencananya. Kemudian setelah mengobrol-ngobrol singkat gitu, Graya menyuruh Yang Mulia untuk pergi sekarang juga dari sini dan menyerahkan semuanya tentang kastil ini kepadanya. Yang Mulia setuju dan dia itu langsung berbalik
dan ingin pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Yang Mulia memberitahu kepada Graya Griff kalau menurut dugaannya, yang berhasil menyelinap ke dalam kastil adalah orang yang membawa Genemontri. Yang Mulia mulai berjalan ke belakang pilar dan terlihatlah sesosok Griffon berwarna hitam pekat yang mempunyai satu tanduk di kepalanya, dan di dadanya itu terdapat sebuah Genemontri. Yang Mulia mendekati Graya Griff dan bertanya kepadanya, "Jadi bagaimana rasanya bertemu dengan orang yang mengalahkan saudaramu, yaitu Draco Griff, dan akan melawan orang yang memiliki gift yang sama sepertimu? Apa yang kau pikirkan?" Dengan bangganya gitu dan sombongnya gitu, Graya menjawab, "Walaupun giftnya itu sama seperti punyaku, tapi itu tidak akan bisa menyamai kekuatanku." Asik. Mendengar itu, Yang Mulia menunjukkan ekspresi yang bosan gitu. Tapi setelah itu, dengan senyuman yang tanpa kenal takut gitu, Yang Mulia memerintahkan Graya untuk memprioritasi mengambil giftnya itu, walaupun itu menggunakan cara apapun. Graya menerima perintah itu, dan setelah itu Yang Mulia diam-diam menyatu ke dalam bayang-bayang dan menghilang. Setelah itu, Graya membentangkan sayap hitam pekatnya dan mulai terbang meninggalkan biara itu dan pergi ke ruang tahta. Beberapa ribu meter di langit Underwood, pasukan Underwood saat ini telah berangkat menuju ke kastil kuno vampir yang melayang di atas langit. Izayui berteriak kegirangan karena kesenangan saat menaiki Grey. Grey berlari dengan cepat di udara, dan sensasi menaiki Grey yang seperti itu membuat Izayui itu merasa gembira. Melihat Izayui yang kegirangan karena larinya di udara itu, Grey bilang ke Izayui kalau dia itu sebenarnya bisa melaju 5 kali lebih cepat daripada ini. Mendengar itu, Izayui makin jadi semangat dan menyuruh Grey untuk meningkatkan kecepatannya. Tapi sayangnya tindakan mereka berdua itu dihentikan oleh Salah yang terbang tepat di sebelah mereka. Salah membentak mereka berdua karena telah mendengar percakapan mereka itu. Salah bilang ke mereka berdua untuk tidak gegabah agar tidak memecah formasi. Tapi sayangnya Izayui tidak mendengarkan perkataan Salah dan tetap menyuruh Grey untuk berlari lebih cepat. Dan tentu saja Salah membentak mereka lagi hingga kepala Salah itu merasa sakit karena terus ngomel-ngomel kepada mereka berdua selama perjalanan. Tapi pada saat di tengah perjalanan, Izayui itu tiba-tiba terdiam. Itu disebabkan karena Izayui merasa takjub setelah melihat pemandangan Little Garden dari atas langit yang sangat indah. Bagi Salah, Grey ataupun warga Little Garden asli, pemandangan ini biasa saja. Tapi bagi Izayui yang orang luar, pemandangan ini layaknya seperti sebuah kotak permata yang sangat indah. Setelah melihat pemandangan Little Garden, sekarang Izayui melihat indahnya cakrawala di sana. Dengan kombinasi dataran yang hijau dan lahan yang berwarna kuning ditambah dengan langit biru di atasnya, maka terbentuklah sebuah harmoni 3 warna yang sangat indah. Izayui sangat senang bisa melihat semua pemandangan ini, apalagi sambil terbang di udara yang sangat jauh berbeda dari terbang menggunakan pesawat. Yang berbeda adalah sensasi hembusan angin yang terus mengenai Izayui yang membuat terlihat menjadi seperti nyata terbangnya. Dibandingkan menaiki pesawat yang hanya duduk diam tidak mendapatkan sensasi apapun yang membuat Izayui merasa bosan. Pasukan Underwood saat ini masih terus mempertahankan formasi mereka sambil naik secara perlahan-lahan. Dan karena Izayui terlalu terpesona oleh keindahan pemandangan cakrawala, Izayui menjadi lengah dan tidak menyadari ancaman bayangan hitam pekat yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Bayangan itu tiba-tiba muncul dari benteng kastil kuno vampir yang seakan-akan itu ingin menyedot cahaya yang ada di sana. Dan secara tiba-tiba bayangan itu saat ini menggumpal dan bentuknya itu berubah-ubah gitu. Seperti mengkerut, langsung berubah melebar,
dan diulang-ulang seperti itu sambil diikuti dengan sebuah tangisan yang menyedihkan dan niat yang membunuh yang keluar dari gumpalan itu. Raut wajah para pasukan Underwood yang menyaksikan itu tiba-tiba berubah menjadi pucat. Ekspresi mereka semua saat ini layaknya seperti leher mereka itu semua itu disentuh oleh dewa kematian dan hanya tinggal dicekik saja. Merasakan hal yang mengerikan itu, pimpinan pasukan Underwood secara cepat memerintahkan pasukan Underwood untuk mundur. Tapi sayangnya itu sudah terlambat. Di langit yang berisikan gemuruh guntur, gumpalan tadi saat ini telah menunjukkan wujud aslinya. Wujud itu berdiri dengan bangganya, layaknya seperti raja. Di belakangnya itu terdapat petir dan guntur yang bergemuruh terus-menerus. Rambut emasnya memancarkan cahaya yang menerangi seluruh wilayah di sekitarnya. Demon Lord Leticia Dracula. Dia memandang seluruh pasukan Underwood tanpa ekspresi. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and